warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan nufus wa nuran bil masair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sholawat diri salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, "Taraktu fiikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika diperdomani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat i'tikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarah Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat, kitab berwudu, kitab yang di dalamnya membahas hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang wudu. Dan insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang kelima pada kitab yang keempat, bab tahfifil wudu. Bab di sini dimaknai oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ay jawazut tahfif. Bab bolehnya kita berwudu dengan ringan-ringan pada saat kita melaksanakan wudu. Maksud tahfif itu wudu dengan cara yang ringan-ringan. Kalau di dalam fikih, tahfiful wudu itu dimaknai dengan dua cara. Yang pertama, af'alun bima wajaba bihi Allahu fil Qur'an. Kita berwudu sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan di dalam Al-Qur'an. Berarti kita tidak membasuh anggota-anggota yang disunahkan di dalam saat kita berwudu. Jadi hanya membasuh muka, kemudian dua tangan sampai pada siku,
Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, yang pertama. Yang kedua, wa aydiyakum ila marafiqi, kedua tangan kalian sampai pada siku. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kalian. Baru yang terakhir, wa arjulakum ila ka'bayn, dua kaki kalian sampai batas dua mata kaki. Rukun-rukun bid'ah ya ditambahilah sebelumnya dengan niat, dan yang terakhir tertib, tidak boleh terbalik-balik, sehingga semuanya 6. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita menemukan berwudu dengan cara yang ringan atau di dalam bahasa Arabnya disebut at-tarfifu fil wudu, maknanya kata para ulama dua. Yang pertama, kita hanya membasuh anggota-anggota yang wajib untuk kita basuh pada saat kita wudu. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya itu wudu marratan. Wudu hanya sekali-sekali saja kita basuh, tidak mengulanginya 2 ataupun 3 kali. Yang wajib kita membasuh anggota tubuh wudu kita itu sekali. 2 kali di dalam mazhab Syafi'i disebut adab, 3 kali disebut sunnah, karena memang Rasulullah seringnya berwudu mengulang setiap anggota tubuh wudu itu dibasuhnya ataupun disapunya oleh Rasulullah sampai pada 3 kali. Lebih daripada itu hukumnya makruh, tidak lagi sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak mengherankan kalau makna tarfiful wudu seperti yang dijelaskan tadi oleh para ulama hanya membasuh anggota-anggota yang wajib dibasuh dan disapu, dan kemudian mengulanginya sekali saja untuk setiap anggota tubuh wudu. Tidak mengherankan kemudian kalau di dalam Sunan Abi Dawud kita menemukan riwayat kata Rasulullah SAW yatawaddau bisulusil muddi. Jadi Rasulullah cerita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada kita, beliau itu pernah berwudu hanya dengan 1/3 mud air. 1 mud itu Bapak Ibu takarannya 1 kaleng susu kental manis. Jadi tidak perlu 1/3-nya itu Rasulullah SAW bisa gunakan air untuk berwudu. Beda dengan umatnya, terutama umat akhir zaman nggak bisa kalau nggak seeder. Kalau kita nggak bisa wudu minimal airnya ada 1 ember. Tapi Rasulullah SAW dulu Bapak Ibu bisa wudu dengan hanya 1/3 mud air saja. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan para sahabat banyak menyaksikan Rasulullah SAW melakukan wudu dengan cara yang ringan. Yang diantaranya nanti di dalam Sahih Bukhari di dalam hadis nomor 138 diceritakan kepada kita oleh sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Begitu juga di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal kita bisa temukan riwayat juga keterangan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di mana satu malam beliau pamit untuk menginap di rumahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, fa'azinni an abitu indak. Rasulullah, izinkanlah saya menginap malam ini di rumahmu. Wahai tanya Rasulullah, saya mau sholat tahajud berjamaah di belakang engkau wahai Rasulullah. Jawab Abu Dzar, karena tujuan dan maksudnya baik diizinkan oleh Rasulullah. Maka malam itu kata Abu Dzar di dalam riwayat hadis tadi, fasamatu misla ma sama'a bihi Rasulullah. Aku pun melakukan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Ditiru total sama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Salah satunya diceritakan dalam
Kemudian Rasulullah SAW bangun berwudu. Dalam ibarat kita disebut falyukhaffifu fihi wudu. Maka Rasulullah malam itu berwudu dengan yang ringan-ringan saja. Maksudnya tadi hanya membasuh yang pertama anggota-anggota yang wajib untuk dibasuh dan disapu, dan yang kedua beliau melakukannya satu-satu kali saja. Dan itu juga diikuti oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berwudu seperti wudu ringannya Rasulullah SAW. Itu banyak di dalam riwayat hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau bapak-bapak pernah wudu seperti itu, wudu cuma wudu aja, Pak Bukhari pernah. Sesudah wudunya saja sekali saja dibasuh, tidak tiga kali atau dua kali. Kita tidak pernah membantu. Padahal Rasulullah pernah. Pernah satu kali waktu saya pergi umroh, rombongan jamaah kita itu yang terakhir masuk pesawat. Karena saya urus jamaah, sholat isya saya dulu, sholat maghrib dengan sholat isya dulu. Padahal semua jamaah sudah masuk ke boarding pass waktu itu. Setelah kita urus semua, ada macam-macam jamaah, ada yang bawa pulang sendok hotel. Itu kan masuk ke X-ray bunyi semua. Masya Allah, jamaah saya itu dibongkar semua tasnya. Mohon maaf, terutama waktu itu yang banyak seperti itu jamaah dan Medan. Bawa pulang sendok, garpu, pisau hotel. Kan kalau pagi kan ada roti, ada pisau itu untuk taruh seri di roti. Dia bawa pulang. Kalau dia masukkan ke tas bagasi tidak menjadi masalah. Jadi dimasukkan ke koper kabin Pak yang dibawa naik ke atas pesawat. Itu ada sekitar 15 atau 20 orang jamaah umroh saya Pak. Ketika masuk exam, bunyi bongkar tasnya itu. Masya Allah, lama sekali. Saya belum sholat maghrib, belum sholat isya. Nah, setelah semua jamaah lewat, baru saya sholat. Kan gak enak kita sholat di atas pesawat kalau masih ada waktu sholat di darat. Itu jamaah atau penumpang sudah disuruh naik. Karena buru-buru saya duduk ringan. Sekali-kali aja basuhnya. Dilihat sama jamaah yang lain. Dilihat. Dia tanya, bukan yang bukan. Padahal boleh. Ini Bapak Ibu saya bacakan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani at-tahfifu fil wudu, maknanya apa? Ai jawazut tahfif. Boleh kita berwudu dengan cara-cara yang ringan, ya, tidak kumur-kumur lagi, tidak membasuh telinga lagi, ya, apalagi tidak cuci tangan terlebih dahulu, langsung basuh muka, dua tangan, sapu kepala, cuci kaki, sudah selesai. Ya, dan itu pernah dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita sebuah hadis yang panjang. Nah, jadi sebenarnya di sini pertemuannya satu hadis, tapi pada hakikatnya Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita dua hadis di dalam bab ini. Yang pertama nomor 138, di mana hadis ini diriwayatkan oleh beliau dari gurunya. Hadatsana Ali bin Abdillah qala hadatsana Sufyan an-Amr bin Syu'aib qala akhbarani Quraib an ibni Abbas radhiyallahu anhu. Quraib ini Bapak Ibu tadi khodamnya keluarga Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu punya ibu bernama Ummul Fadl. Ummul Fadl ini punya khadam pembantu namanya Quraib. Oleh sebab itu nanti Quraib ini banyak meriwayatkan hadis karena berkhidmat kepada keluarga ulamanya sahabat Rasulullah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Termasuk juga Bapak Ibu yang paling populer itu
hadis tentang ikhtilaful maqali, perbedaan penentuan awal Ramadan. Di dalam hadis Rasulullah diisikan dan hadis itu diriwayatkan oleh Qurain. Jadi Qurain itu pernah suatu kali diutus oleh ibunya Abdullah bin Abbas ke Damaskus, ke negeri Syam, untuk bertemu dengan Muawiyah. Ya, orang-orang Syam pada saat itu berpuasa hari Jumat, nampak hilalnya hari Jumat. Nah, setelah dia ke kota Madinah, Qurain bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kalian puasa kapan? Kami hari Sabtu. Kami di Damaskus hari Jumat. Ya, kok bisa beda-beda? Nah, maka kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, wa kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk beribadah sesuai dengan waktunya masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu jangan bilang hidup biara kalau raya. Kita hari raya dengan waktu kita sendiri, kita ada urusan dengan orang Arab. Masalahnya kadang-kadang kita ambiguitas. Sholat kita pakai waktu Aceh hari raya. Entah kenapa kita harus pakai waktu Arab Saudi. Itu kan lucu. Harusnya konsisten. Kalau hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha kita ikut Arab Saudi, maka waktu sholat Bapak Ibu ini ikut juga Arab Saudi. Nah, kalau ikut Arab Saudi, mohon maaf sekarang belum sholat maghrib, karena selisih waktunya. Kalau musim dingin, dari musim dingin akhir musim dingin di Majap, berarti sekarang di Arab Saudi sekitar jam 3, sholat asar saja belum. Maka nggak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Masing-masing dengan waktunya sendiri, dengan waktu ibadahnya sendiri. Aceh punya waktu ibadahnya sendiri, Indonesia punya waktu ibadahnya sendiri, Arab Saudi juga punya waktu ibadahnya sendiri. Termasuk juga dalam penentuan awal Ramadan, awal Syawal, awal Zulhijjah, dan kapan juga kita berhari raya haji. Begitu juga dengan hari-hari tasyrik. Itu pakai waktu kita sendiri. Kita tidak menghidup pada waktu orang lain. Kata Abdullah bin Abbas, kata amarana Rasulullah SAW. Begitulah kami dulu diperintahkan oleh Rasulullah menggunakan ibadah pada waktunya masing-masing. Karena sebelumnya Qurain bilang awalan tafi bihilali ahli Syam. Apakah tidak cukup bagi kita dengan penglihatan hilal orang-orang di negeri Syam, sehingga puasa kita harusnya ekor kepada orang Syam Jumat bukannya Sabtu? Dan kata Abdullah bin Abbas, akada amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Bapak Ibu, Indonesia dengan 4 negara lain di Asia Tenggara itu punya MOU. Nah, jadi sudah dianggap sebagai satu kesatuan waktu. Nah, disingkat dengan negara Maldives, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura. Itu satu matahari. Bukan hanya Indonesia, misalnya nanti Ramadan nampak hilal di Singapura, maka orang yang ada di Brunei, di Malaysia, dan di Indonesia ikut. Nampaknya hilal yang ada di Singapura. Atau tidak nampak di Singapura, dan nampak di Malaysia, dan nampak di Indonesia, nampaknya di Brunei, maka 3 negara lain ikut. Ya, hilalnya orang Brunei. Atau tidak nampak di Brunei, Singapura, Malaysia, nampaknya di Papua sana. Maka orang-orang ini, 4 negara ini semuanya ikut. Dengan hilal itu dianggap sebagai satu kesatuan. Maka baiknya kita ikut keputusan pemerintah. Bukannya ormas, Pak, kita disuruh taat kepada ulil amri, bukannya ormas. Bahkan ada kaidah di dalam usul fikih,
keputusan atau hukum yang dibuat oleh penguasa itu mengangkat semua perbedaan pendapat di antara masyarakat. Ini penting sekali untuk kita pahami supaya tidak terjadi ada orang dari puasa besok puasa itu khasnya puasa di Indonesia. Kalau nggak gitu bukan Indonesia, ya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, dari Quraisy, seorang tabi'in khadatnya keluarga Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha tsumma shalla. Kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari tertidur hatta nafakha, sampai terdengar suara dekurnya Nabi. Dalam riwayat yang lain, nama hatta sami'na sautan waffaha min naumihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur sampai kami sering mendengar suara Nabi mendekur di dalam tidurnya. Maka ibu jangan marah kalau suaminya mendekur. Suami ibu itu sedang mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Ini kan yang biasa mendekur bapak-bapak, ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini marah suaminya tidur pulas, dia yang marah. Dia yang marah. Dipukulnya pakai batu suaminya, jangan. Nabi saja mendekur tidurnya, itu tandanya tidurnya Nabi, kan? Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena atas sholat, setelah beliau tidur baru kemudian beliau malam dan langsung mengerjakan sholat. Walaupun qala, atau juga menurut Quraisy yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas itu dengan redaksi yang kedua ini. Jadi beliau ragu-ragu, lupa beliau dengan redaksi apa yang telah dulu pernah diceritakan kepada beliau oleh Abdullah bin Abbas. Apakah ini redaksi yang pertama tadi atau yang kedua lebih spesifik lagi bahwa ini rojaah Nabi Muhammad berbaring hatta nafakha, sampai beliau mendekur tidurnya. Jadi ini sekaligus bantahan dari sebagian orang untuk sebagian orang, jika ada yang menganggap Nabi Muhammad itu malah tidak pernah tidur terbaring. Enggak, Nabi Muhammad tidur terbaring juga seperti kita. Saya baru-baru ini dihujat oleh seorang jemaah. Beliau bilang, Nabi Muhammad tidurnya tidak terbaring, Nabi Muhammad tidurnya sambil duduk. Maka dalam riwayat hadis, Nabi itu setelah beliau tidur, summa qama fa shalat, langsung bangun, langsung sholat. Kalau Nabi Muhammad tidurnya sambil berbaring, pasti Nabi Muhammad duduk terlebih dahulu, ya kan? Karena tidur berbaring tadi Bapak Ibu mengatakan duduk. Maka ada sebagian jamaah itu memuja saya waktu pengajian di masjid. Kita baca hadis nomor 117 di dalam Sahih Bukhari. Ceritanya hampir sama dengan riwayat yang kita baca pada malam ini. Menurut jamaah itu Nabi Muhammad tidak pernah itu malam tidurnya sambil berbaring, tidurnya sambil duduk, sehingga Nabi Muhammad tidak bakal duduk. Saya bilang tidak, karena ada dalam riwayat yang lain jelas-jelas. Nah, ini yang saya maksud. Hadis nomor 138 jelas-jelas kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, iqaja'a, Nabi Muhammad itu tidurnya berbaring hatta nafakha, bahkan sampai mendekur. Baru setelah itu subhanallah mafassalah, Nabi Muhammad bangun dan menunaikan ibadah sholat. Nabi dahulu. Kalau orang Wahabi bilang Bapak Ibu tidur berbaring dan bakal duduk, itu celaka juga. Karena ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan, ya, tanah mu'aitahu, kata Abu bin Syu'aib radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanah mu'aitahu wa la yanam qalbuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ngadepin dua mata dengan hati beliau. Hati Rasulullah itu tak pernah tidur.
hadis. Maka Bapak Ibu itu khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita umat tidak berbaring pada wudhu. Ya. Maka di dalam kitab Al-Qur'an khusus Imam Syafi'i membahas surat Al-Maidah ayat 6 pada saat membahas wudhu. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau Al-Qur'an cetakan yang saya punya itu dibuat dalam tanda kurung ayat itu. Penafsiran Imam Syafi'i, ya ayyuhalladzina amanu, ayat bunyinya yang sebenarnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Oleh Imam Syafi'i makna ayat itu ditambahi sama beliau, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minan naumi ila sholat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri setelah sebelumnya kalian tidur untuk mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka berwudhulah kalian dengan cara membasuh muka kalian. Makanya apa Bapak? Siapapun yang tertidur, muka ada minat yang berbaring kita di atas permukaan bumi, maka batal wudhu kita, kecuali kalau sambil tidur, sambil duduk. Sambil duduk itu tidak batal wudhu, kayak bapak-bapak kemarin Jumat tidur, itu kan tidak batal wudhu. Bapak-bapak yang tidur waktu Jumat khotib baca khotbah seperti dongeng sebelum tidur, nah itu tidak batal, tidak batal wudhu. Kenapa? Tidurnya sambil duduk. Ya, tapi kalau tidurnya sambil berbaring batal. Ya, sambil berbaring batal wudhu, tapi sambil duduk tidak membatalkan wudhu. Bagaimana dengan Rasulullah di sini? Nabi Muhammad tidur sambil berbaring, kata ulama itu khususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hakikatnya Nabi kita Muhammad tanamu ainuhu walayana qalbu, yang natupin dua mata, yang terpejam dua mata Rasulullah, tapi kalbunya Nabi Muhammad tidak pernah tidur. Maka Nabi Muhammad sering bangun malam, terkadang beliau langsung mengerjakan sholat tanpa memperbarui wudhu. Ya, kalau kita nggak bisa ngeces sampai tidur, bukan hanya kalau ngeces, ya, bukan hanya tutup dua mata, hilang kesadaran kalau kita tidak sadar. Ya, bahkan kalau bangun tidur itu kayak diinstal ulang roh ke dalam badan kita, pembentukan. Bingung kita, kayak orang modi kalau bangun tidur. Nabi tidak seperti itu. Ya, maka itu khusus bagi Rasulullah. Nah, maka Wahabi ini bahaya sekali Pak. Orang Wahabi itu punya ulama tidur sambil berbaring pun tidak membatalkan wudhu. Itu kan sesat, menyesatkan itu. Khilaful ijma', melanggar kesepakatan para ulama. Kayak orang Wahabi bilang, Rasul hayawan makulilahi, apa? Kotoran dari hewan yang boleh dimakan dagingnya. Itu kata mereka gak najis, gara-gara mengamalkan teks hadis apa adanya. Jadi kalau kena kencing sapi kambing bagi mereka gak najis. Itu kan khilaful ijma' itu, sesat menyesatkan. Maka saya khawatir betul bapak-bapak ini kalau ngaji sama ustaz-ustaz Wahabi itu, masya Allah, sesat menyesatkan. Kalau sama Ustaz Salafi Pak, di sini dipahami apa adanya. Rasulullah tidur terbaring, kemudian mendekur, beliau bangun langsung sholat dan wudhu. Berarti kalau kita tidur terbaring tidak membatalkan wudhu. Bahaya kan? Sholat kita tak sah wudhu. Sah sholat kita. Nah, kenapa? Karena kita sudah tidur batal wudhu. Kita tak terbaring wudhu. Bagaimana dengan sholat? Itu khusus bagi Nabi, karena hakikatnya Rasulullah hanya terpejam dua mata, tetapi kalbunya beliau tidak pernah tidur. Maka, nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, itu hadis atau riwayat yang pertama di dalam bab kelima ini. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan kepada kita kembali hadis berikutnya. Summa hadatsana bihi Sufyan marratan ba'da marratin al-amru. Sufyan gurunya Imam Bukhari ini meriwayatkan berulang-ulang kali dari Abdul bin Syuaib Al-Quraidi sama dari tabi'in
makcikku Maimunah. Maimunah ini saujud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu istri Nabi, atau bahkan istri yang terakhir atau perempuan yang terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Maimunah. Siapa Maimunah ini? Kholati. Kholati berarti saudari ibunya daripada Abdullah bin Abbas. Maka Bapak Ibu, Abdullah bin Abbas ini punya dua jalur kekerabatan dengan Rasulullah. Yang pertama, Abdullah bin Abbas ini sepupu langsung daripada Nabi Muhammad, karena bapaknya Abbas putra Abdul Talib, adik kandung daripada Abdullah, bapaknya Rasulullah. Abdul Talib punya 12 orang putra. Yang ke-10 bapaknya Nabi Abdullah. Yang ke-12 yang terakhir, putranya yang terakhir Abbas, itu bapaknya Abdullah. Maka hubungan Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah SAW yang pertama sepupu. Yang kedua, jalurnya melalui Maimunah. Maimunah ini siapa? Kholati, ya, saudari ibu daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya ibu namanya Ummul Fadl bintil Haris, kakak daripada Maimunah bintil Haris yang diperistri oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini masih mahramnya Abdullah bin Abbas. Maka tidak ada kata Fa'adi izinkan saya bertolak, tidak ada. Kenapa? Karena nginap di rumah makcik sendiri, ya, nginap di rumah yang kuas sendiri. Maka beliau tidak minta izin. Itu indah Kholati Maimunah. Satu malam aku menginap di rumah makcikku dan juga istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini enaknya jadi ahlul bait. Jadi mereka punya akses yang luas ke rumah Nabi Muhammad, tidak seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kayak Abu Zar cerita dalam riwayat hadis yang pertama, mau menginap di rumah Rasulullah, pamit dulu, minta izin dulu. Kalau diizinkan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Ya, kalau ahlul bait nggak usah minta izin, kapanpun mereka bisa menginap di rumahnya Rasulullah. Apalagi orang seperti Abdullah bin Abbas, kekerabatannya dua jalur sekaligus dengan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau malam itu menginaplah di rumah Rasulullah. Faqama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal laili. Maka di malam itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun mengerjakan sholat malam, sholat tahajud, sholat witir. Diceritakan sebelum itu kepada kita oleh Abdullah bin Abbas, falamma kana fi ba'dil laili, pada saat sudah separuh daripada perjalanan malam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun, ya, fatawadda. Dalam riwayat ini Nabi Muhammad sebelum mengerjakan sholat, beliau terlebih dahulu berwudu. Fatawadda min sya'nin mu'allaqin, dari satu geribah. Geribah itu tempat wadah penampung air yang terbuat dari kulit, tempat menyimpan air yang biasanya dipakai untuk cebok, baik buang air kecil, buang air besar. Itu biasanya mu'allaqun ila tidak, digantung di dinding. Jadi geribah Nabi Muhammad itu digantung di dinding, kemudian Nabi Muhammad menuangkan air pelan-pelan sedikit demi sedikit pada saat beliau berwudu. Fatawadda'a min sya'nin mu'allaqin wudu'an khafifan. Nabi berwudu dengan wudu yang ringan, ya, tidak bazir, tidak banyak, hanya nyampur dan membasuh anggota yang wajib disapu ataupun dibasuh, dan hanya diulang satu kali saja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan nasihat Nabi dalam saat kita berwudu itu tidak boleh berlebihan. Walaupun kita berada di negara tropis yang punya kelimpahan air, tapi dilarang sama Rasulullah berlebihan saat kita berwudu. Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, la tusrif walau kunta fi nahri jarin, janganlah kalian berlebih-lebihan saat kalian berwudu ataupun saat kalian mandi, walaupun kalian sedang berada di tengah
sungai yang mengalir sekalipun. Jadi kalau pakai pasang kran atau buka kran, jangan maksimal, pelan aja buka krannya. Karena dikhawatirkan itu bagian daripada israf yang dicela oleh Rasulullah. Itu juga Nabi, jangan berlebihan, kita pakai secukupnya saja. Kita menggunakan air untuk kita mandi, Itu nasihat Nabi Muhammad kepada kita pada saat kita mau berwudu ataupun mau mandi. Waqala yusalli. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan mengerjakan ibadah sholat. Fatawaddatu nahwa mimma tawadda'a. Aku pun berusaha berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah SAW, yaitu wudu yang ringan. Abdullah bin Abbas meniru Nabi wudunya ringan, beliau pun ikut. Jadi dan mesti Bapak Ibu, wudu lengkap lebih baik dengan wudu yang ringan. Misalnya hari itu Nabi Muhammad wudunya ringan, Abdullah bin Abbas wudunya lengkap, gak lebih baik daripada wudunya Rasulullah SAW. Maka pernah sahabat-sahabat yang ibadahnya itu berlebihan, itu kadang-kadang ditegur sama sahabat yang fakih. Contohnya Abdullah bin Umar itu terkenal, beliau itu ahli ibadah. Abdullah bin Umar itu bahkan terkenal juga dengan syawaki. Beliau itu dalam beragama agak sedikit ekstrim, Bapak Ibu. Kalau wudu itu sampai dimasukkan air ke dalam bola matanya, maka sering disebut syawaki Abdullah bin Umar. Pendapat-pendapat yang keras dari Abdullah bin Umar. Beliau masuk Islam itu sebelum lagi balik. Usia 9 tahun sudah masuk Islam, ikut bapaknya Umar bin Khattab. Semenjak itu beliau tidak pernah tinggal sholat sunnah, pernah tinggal. Salah satu sholat sunnah yang tidak pernah dia tinggalkan itu sholat duha, tidak pernah tinggal. Sampai usianya hampir sepuh 80 tahun karena beliau meninggal dunia 87 tahun. Suatu hari Abdullah bin Abbas menegur beliau, kamu Abdullah bin Umar, imam kamu siapa? Siapa yang kamu ikuti? Wajah Nabi Muhammad. Siapa itu? Kalau bukan Nabi Muhammad yang kita ikuti, siapa yang lebih baik, kamu atau Nabi Muhammad? Pastilah Nabi Muhammad lebih baik daripada saya. Maka Abdullah bin Abbas kemudian berkata, orang terbaik yang menjadi panutan kamu saja sholat duhanya pernah bolong, masa kamu tidak pernah bolong sholat duhanya? Abdullah bin Abbas tidak pernah bolong sholat duhanya. Rasulullah sengaja pernah beliau bolongi sholat duhanya supaya tidak dikira wajib sama umatnya. Maka terdiam Abdullah bin Abbas, betul juga. Ya udah, saya hari ini tidak sholat duha. Kalau Bapak Ibu sudah sesuai, saya bolong. Sudah ikut Rasulullah, nggak ikut Abdullah bin Umar. Kalau kita lebih banyak bolongnya daripada sholat duhanya. Jadi dulu sahabat seperti itu, betul niru Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak meninggalkan satu versi sunnah Nabi. Itu di antara. Jadi Rasulullah selalu meninggalkan berbagai macam versi sunnah. Jangan Bapak Ibu bilang, wah Ustaz, umur istinsyaq, betul itu sunnah Nabi, tapi juga wudu yang wajib-wajib saja bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Sholat duha sunnah Nabi, enggak sholat duha karena terlalu sering sholat duha. Sesekali kita mau bawa sholat duha, sunnah Nabi juga. Jadi jangan kita klaim diri paling sunnah, itu tidak betul itu. Kelompok yang senang klaim diri kami lah yang paling sunnah, kalian tidak sunnah. Betul, celana ini mau apa? Rasulullah tidak pernah ada riwayat hadis, boleh membaca kitab hadis apa, tidak pernah Nabi Muhammad itu pakai celana, tidak ada. Orang Arab tidak pakai celana. Orang Arab itu Nabi Muhammad kalau nggak pakai jubah, gamis,
Begitu pakai izar, pakai sarung, kayak pakaian saya, kayak yang dipakai Pak Bukhari. Sekarang ada orang yang ngomong paling sunnah celana cingkrang, tapi celana bukan sarung. Lebih sunnah saya, karena celana itu pakaiannya orang barat. Ya kan? Maka dulu orang Aceh tidak ada yang pakai celana. Itu pakaian orang barat itu celananya. Sekarang orang sudah celana cingkrang, dia ngaku pakai sunnah. Yang menafikan orang yang pakai sarung itu apa, itu India punya. Rasulullah aja pakai sarung. Bapak Ibu kalau ke Yaman, saya bawa kali sudah ke Yaman. Orang Yaman itu di mana-mana pakai sarung. Arab asli itu kan Yaman. Orang Yaman itu persis sama kayak kita Aceh pakai sarung. Kalau musim ini pakai jas, sarung pakai jas. Bawa senjata di sininya, hijir senjata orang Yaman itu. Persis kayak Aceh dulu, orang Aceh dulu kan kemana-mana bawa encok. Kalau kopi taruh encoknya di meja kopi. Nah, akhir-akhir ini aja bawa encok. Dulu orang Aceh kemana-mana bawa encok, ke masjid bawa encok, ke kedai kopi bawa encok, ke kantor bawa encok. Kalau sekarang kita ke kantor bawa encok, dipikir lagi proyek. Bawa encok. Nah, ini pasti Pak Ustaz lagi proyek belum cair. Kalau dulu bawa encok kemana-mana, sama kayak orang Yaman. Maka kan ditolak sama Pak Ali Hashimi. Menurut orang Belanda, Islam masuk ke Aceh itu dari ujaran India. Kan Pak Ali Hashimi orang. Menurut Pak Ali Hashimi, Islam yang masuk ke Aceh itu dari Yaman, bukan dari India, dari Yaman. Dan betul tradisinya orang Yaman itu dekat-dekat dengan tradisinya orang Aceh. Insyaallah kita lanjut kembali pengajian kita pada pertemuan yang akan datang mengenai wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan kepada kita di dalam kitab Sahih Bukhari. Semoga